Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kita bawa hati kita, hati yang rindu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari saya undang kita untuk sama-sama berdoa, menyiapkan waktu dan hati kita yang terbaik. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami kasih-Mu setiap hari Tuhan. Kami rindu Tuhan mengerti jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan atas setiap kami Tuhan. Ajar kami pagi hari ini Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus memandang kepada Engkau Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami hidup dalam jalan-jalan-Mu, dalam rencana-Mu yang ajaib, dalam rancangan Tuhan yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu mari nyatakan jalan-Mu. Inilah rindu kami, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku memuja-Mu. Seluruh kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kami menyembah, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku.
sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sungguh tiada. Hanya Kau. Lebih lagi, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Come on, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Kau disembah, kami tinggikan, satu-satunya, satu-satunya. Sebab tidak ada yang sepertimu, tak ada yang sepertimu. Kami sembah Kau Tuhan, kami kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di
sembah Kau, Allah yang berkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Sekali lagi, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak buat kasih penyertaan dan pemeliharaan-Mu serta nafas kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami hingga sampai pada hari ini. Biarlah Engkau melawat setiap kami Bapak, agar Engkau membukakan setiap hati kami, agar kami dapat menerima, mengerti dan memahami apa yang Engkau sampaikan pada hari ini bagi setiap kami Bapak. Terlebih bagi hamba-Mu ini Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja. Apapun yang hamba-Mu ini sampaikan, semuanya itu berasalnya daripada Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami siap mendengarkan sharing kebenaran firman. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang sudah kita sampaikan sebelumnya di session yang pertama, yang saya beri judul Pertobatan dari Hati, Pikiran, dan Kehendak. Dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang apa arti dari suatu pertobatan itu, yang mencakup dari 3 aspek di dalam diri kita, yaitu pikiran, hati, dan kehendak. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menonton session yang pertama, Bapak Ibu dapat menontonnya di channel yang sama, yaitu di Intimacy Worship ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan membahas perihal hati dan kehendak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan bahas yang kedua, yaitu perihal hati. Di dalam pertobatan Bapak Ibu, di dalam pertobatan kita juga menekankan sikap hati, karena hati adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, karena hati juga sangat berperanan besar di dalam perilaku lahiriah kita, karena dari hati bisa timbul segala pikiran-pikiran jahat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, pikiran-pikiran jahat yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan? Mari kita baca dalam Markus 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, penulis Amsal pun juga menyatakan lewat sebuah perumpamaan tentang perihal hati ini Bapak Ibu. Nah itu ada di Amsal 27 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan
manusia itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu marilah kita menjaga hati kita agar selalu tetap bersih dan murni, agar di dalam hati kita ada suatu pancaran sinar kemuliaan Tuhan, dan agar di hati kita juga ada suatu pancaran kehidupan. Karena firman Tuhan juga katakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hati yang senantiasa terjaga bersih dan murni itu akan berdampak positif juga terhadap segala perkataan-perkataan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bagaimana agar hati kita terjaga, senantiasa terjaga, tetap bersih dan murni? Dengan mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita dan memperbaharui hati kita, dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan mentahirkan hati kita dan memperbaharui hati, pikiran, dan kehendak kita oleh Roh Kudus-Nya yang teguh. Karena itulah yang dilakukan oleh Daud ketika ia datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar hatinya ditahirkan dan batinnya diperbaharui oleh Roh Kudus yang teguh. Nah, itulah doa Daud kepada Tuhan ketika itu. Dan itu pun ada tertulis di dalam Mazmur 51 ayatnya ke-12. Mari kita baca sama-sama. Jadilah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Doa Daud kepada Tuhan meminta agar hatinya ditahirkan dan batinnya diperbaharui lewat Roh Kudus yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu marilah kita menjaga hati kita agar selalu tetap bersih dan murni, dengan mengizinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita dan memperbaharui setiap hati, pikiran, dan kehendak kita. Dengan datang kepada Tuhan, meminta agar hati kita ditahirkan dan batin kita diperbaharui. Nah, hingga kita dapat berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita akan berbicara yang ketiga, perihal tentang kehendak atau keinginan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ketika hati dan pikiran kita diperbaharui seturut dengan firman Tuhan, maka semuanya itu akan mempengaruhi dari segala kehendak kita, Bapak Ibu. Sehingga dengan sendirinya kita akan menyadari akan kesalahan-kesalahan kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan itu pasti akan mengikuti juga kehendak kita untuk berhenti berbuat dosa. Dan berkeinginan, berkehendak dari hati kita untuk bertekad kuat untuk berubah. Dan kita juga akan memiliki keinginan atau kehendak kita untuk berkomitmen hidup di dalam pertobatan setiap hari seumur hidup kita. Walaupun itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, dan membutuhkan proses yang tidak instan, tapi kita sanggup melakukan itu karena di dalam pertobatan adalah membawa perubahan di dalam setiap hati, pikiran, dan kehendak kita. Sehingga kita sanggup melakukan itu
secara step by step, secara bertahap, dan secara terus-menerus sampai kita memiliki hidup yang sesuai dengan standar yang dikehendaki daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, seseorang dapat dikatakan memiliki pertobatan yang sejati. Di dalam dirinya ada iman yang teguh dan hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka apapun yang terjadi di dalam diri mereka, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, iman mereka akan tetap teguh dan tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita semakin mengasihi Tuhan dan hidup seturut sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan, seberat apapun pergumulan hidup kita, kita pun akan sanggup berkata, janganlah menjadi seperti yang ku kehendaki, melainkan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita pun akan sanggup berkata demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan, maka kita pun akan tinggal di dalam firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam pertobatan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman hari ini bukan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi buat saya juga. Marilah kita datang kepada Tuhan, meminta agar hati kita ditahirkan, agar hati, pikiran, kehendak kita diperbaharui, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, sehingga kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, sehingga kita selalu dapat hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Hamba-Mu ini sudah selesai menyampaikan kebenaran firman, dan kami juga sudah selesai mendengarkan apa yang Engkau sampaikan bagi kami Bapa. Biarlah di dalam diri kami benar-benar kami memiliki suatu pertobatan yang sejati. Biarlah Engkau memperbaharui setiap hati, pikiran, dan kehendak kami Bapa, agar hati kami Engkau tahirkan Bapa. Biarlah kami memiliki pemikiran-pikiran seperti Engkau Bapa, yaitu pikiran Kristus, sehingga kami memiliki kehendak untuk terus berjalan di dalam kebenaran daripada firman, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, agar kami selalu tetap hidup dalam jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dan saya juga mau berdoa kepada Tuhan hari ini Bapak, buat semua yang pada saat ini sedang menonton channel ini. Biarlah Engkau memberkati mereka semua. Apapun usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati. Dan hamba juga mau berdoa buat gereja JKI BPCC, seluruh jemaatnya, pelayan Tuhan,
hamba-hamba Tuhan, leader semuanya Engkau memberkati. Biarlah gereja kami menjadi gereja yang besar, gereja yang terus bertumbuh dan berkembang. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan Engkau juga memberkati seluruh leader-leader, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat CKI BPCC. Apapun pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati. Dan juga Engkau memberkati apapun usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Engkau memberkati dan membukakan tingkap langit berkat bagi mereka, dan Engkau memberikan kesehatan yang prima bagi mereka. Terlebih bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Peter Seniawan, dan Ibu Lili Gembala kami, Ibu Gembala kami, Ibu Lili Setianingsih. Apapun pelayanan mereka, dimanapun pelayanan mereka, Engkau memberkati. Kau buat pelayanan mereka semakin hari semakin heran dan luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bapak, Engkau juga memberkati apapun usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Engkau memberkati, serta keluarganya juga Engkau memberkati, Bapak. Biarlah kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu senantiasa selalu nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hamba-Mu ini juga mau berdoa kepada Tuhan buat seluruh bangsa dan negara Indonesia kami tercinta. Engkau memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang besar, makmur, aman, damai, dan sejahtera. Engkau memberkati para pemimpin kami, Bapak Jokowi dari yang teratas sampai terendah sekalipun, anggota DPRD, MPR, serta jajarannya. Apapun yang mereka putuskan, semuanya menyuarakan hati rakyat hingga membawakan damai, sukacita, dan sejahtera. Dan kami juga mau berdoa buat pandemi COVID, biarlah cepat berlalu daripada kami. Bagi mereka yang kena dampak COVID-19, baik itu sakit penyakit maupun perekonomian mereka, Engkau menyembuhkan dan memulihkannya. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa seperti apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, dan sampai berjumpa di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.